ini kita berada di Masjid Sultan Suryansah Banjarmasin atau disebut juga dengan Masjid Queen. Kenapa dinamakan dengan Masjid Queen? Karena berada di tepian Sungai Queen, Banjarmasin. Masjid ini dibangun pada saat pemerintahan Sultan Suryansah tahun 1520. Masjid ini punya arsitektur khas Banjar. Ingat, fondasi dasarnya adalah kayu ulin. Pada arsitektur Masjid Sultan Suryansah ini terdapat berbagai ukiran hias yang terbuat dari kayu ulin. Di bagian mimbar pada bagian kiri dan kanan lengkungan di bagian atasnya dihiasi dengan kaligrafi Arab yang bertuliskan tentang pembuatan mimbar pada hari Selasa Legi tanggal 17 Rajab 1296 atas nama Haji Muhammad Ali Al-Najri. Pada masjid ini juga terdapat dua buah ukiran Arab Melayu yang tertulis pada bidang berbentuk segi delapan yang terletak pada dua daun pintu lawang utama atau juga disebut dengan lawang agung. Kedua ukiran ini menjelaskan tentang pada hari Senin tanggal 10 Sya'ban 1159 Hijriah telah berlangsung pembuatan lawang agung atau lawang utama oleh Kiai Demang Astungkara pada masa pemerintahan Sultan Sepuh Panembahan Badarul Alam atau Sultan Tamjidullah I di tahun 1734 sampai 1759 Masehi. Pola ruang pada Masjid Sultan Suryansah ini merupakan adaptasi dari pola ruang arsitektur Masjid Agung Demak yang dibawa bersamaan dengan masuknya agama Islam ke daerah ini oleh Khatib Dayan. Arsitektur Masjid Agung Demak sendiri dipengaruhi oleh arsitektur Jawa kuno pada masa kerajaan Hindu. Identifikasi pengaruh arsitektur tersebut terdapat pada tiga aspek pokok dari arsitektur Jawa Hindu yang terlihat pada atap masjid ini. Bentuk atap yang bertingkat dan mengecil ke atas merupakan lambang vertikalitas dan orientasi kekuasaan ke atas. Bangunan yang dianggap paling suci dan penting memiliki tingkat atap paling banyak dan paling tinggi. Hai, tadi kami habis wisata susur sungai, melintasi Sungai Martapura dengan destinasi tujuan yaitu menuju Pulau Kembang. Selama destinasi wisata susur sungai itu kita akan disuguhi pemandangan rumah penduduk dengan konsep adalah waterfront city. Maksudnya waterfront city itu bagaimana? Jadi zaman dulu itu arah rumah penduduk, depan rumah penduduk itu menghadap ke sungai karena zaman dulu di wilayah Banjarmasin ini yang dikatakan dengan 1000 sungai, transportasi utamanya itu adalah jalur sungai dengan menggunakan kelotok. Jadi kita selama susur sungai itu kita masih sedikit ya melihat sisa-sisa peninggalan zaman dulu yang arah rumah warganya itu menghadap ke sungai. Semakin berkembang jalan transportasi darat, akhirnya transportasi jalur sungai ini ditinggalkan. Kalau kita jalan-jalan di wilayah Banjarmasin, tepatnya di Siring, Banjarmasin, kita tidak hanya punya wisata susur sungai dan menara pandang, tapi kita bisa melihat rumah bersejarah. Tepatnya saya berdiri ini namanya adalah Rumah Ano. Rumah Ano ini dibangun di tahun 1925. Rumah Ano ini mempunyai ciri khas rumah adat Banjar dengan tipe
Gajah Manyusu dan Palimbangan. Palimbangan itu diperuntukkan untuk rumah saudagar dan Gajah Manyusu itu diperuntukkan untuk saudagar. Jadi rumah Ano ini adalah dimiliki dulunya oleh saudagar keturunan bangsawan. Menurut informasi yang saya dapatkan, rumah Ano ini dulunya adalah kepemilikan dari keluarga Kusdiono Kusumajaya. Rumah Ano ini 90%-nya terbuat dari kayu ulin dan kemudian akhirnya diambil oleh pemerintah dan direnovasi di tahun 2015.
Akhirnya sampai di sini perjalanan kami hari ini. Dari perjalanan susur sungai dari dermaga Siring 0 km menyusuri Sungai Martapura, jalan-jalan di Siring Peritendian sampai ke Masjid Bersejarah Sultan Agung Suryansah Banjarmasin. Mari kita mengenali daerah Banjarmasin lebih jauh lagi. Jangan kada ingatlah, ayo ke Banjarmasin. Terima kasih sudah menonton.